Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatunisa Mardotila dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin Adat dan Humaniora. Saya di sini ingin memenuhi tugas dari Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Adapun sejarah singkat pertumbuhan dan perkembangan linguistik umum, ditemukan banyak pendapat dari para ahli dalam mengklasifikasikan periodisasi sejarah pertumbuhan dan perkembangan linguistik. Abdul Khair misalnya membagi periodisasi pertumbuhan dan perkembangan linguistik kepada zaman Yunani, zaman Romawi, zaman pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern. Perhatian terhadap linguistik Arab muncul pada awal perkembangan Islam. Linguistik dimaksud adalah ilmu tata bahasa Arab yang kemudian dikenal dengan ilmu Nahwu, yaitu ilmu bahasa Arab yang mempelajari tentang perubahan baris akhir kata sesuai dengan fungsi atau jabatannya dalam kalimat. Tokoh umumnya yaitu Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 SM. Socrates pada tahun 460 sampai 369 SM. Varro pada tahun 116 sampai 27 SM. Dan karyanya De Lingua Latina dan dua Pristia dan karyanya Institutiones Grammaticae. Adapun tokoh Arab yaitu Rifa'at Al-Tahtawi pada tahun 1801 sampai 1873 Masehi dengan karyanya Al-Tufat Al-Maktabiyat fi Takrib Al-Lughah Al-Arabiyah Ali Jarim dan Mustafa Amin, dan karyanya Al-Nahwu Al-Wadi Ibrahim Mustafa, dan karyanya Ihya Al-Nahwi pada tahun 1937 Masehi. Adapun Hasan Kamil dan kitabnya Al-Arabiyah Al-Mu'asirah, Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan di Mesir, melalui hasil keputusannya pada tahun 1938 Masehi, Majma' Al-Lughah melalui keputusan muktamarnya pada tahun 1945 Masehi. Dan Syauqi Dafi dan karya-karyanya antara lain Al-Rad Al-Nuhat li Ibnu Madiha, Al-Qurtubi, Tajaddid Al-Nahwi, Al-Taysir Al-Nahwi, Al-Ta'limi, Qodiman wa hadisan ma'a Nahji Tajaddidihi. Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Karakteristik telah disebutkan di atas bahwa bahasa adalah sebuah sistem berupa bunyi bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa di antara karakteristik bahasa adalah arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Dan adapun asal-usul bahasa, ada banyak sekali teori yang mengemukakan asal-usul bahasa. Adapun beberapa pendapat, termasuk Charles Darwin, menyatakan bahwa bahasa berasal dari imitasi dan modifikasi dari berbagai suara alam. Suara alam, suara hewan, dan suara tangisan yang disertai simbol dan gestur. Pendapat lainnya datang dari Noam Chomsky, seorang profesor linguistik yang menyatakan bahwa bahasa manusia sangat berbeda dengan bahasa hewan. Ia berspekulasi bahwa pemicu dari terciptanya bahasa adalah mutasi di sel organisme manusia yang menyebabkan terciptanya ide dan konsep dasar mengenai bahasa dan sistem bilangan. Saat bahasa masih belum muncul,
manusia hanya berkomunikasi dengan gestur, simbol, dan suara dari mulut yang dikeluarkan secara terbatas. Dan adapun teori-teori seiring dengan sejarah perkembangan psikolinguistik, maka muncullah teori-teori yang digunakan dalam upaya menjelaskan pemerolehan bahasa anak. Teori pemerolehan bahasa itu antara lain teori behaviorisme, teori nativisme, dan kognitivisme. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya pahami. Bahasa yaitu bahasa Semit dan bagian-bagiannya. Bahasa Semit adalah bahasa yang digunakan oleh Sambino alaihissalam. Berdasarkan kondisi geografis yang ada, bahasa Semit dibagi menjadi dua, yaitu bahasa Semit Barat dan bahasa Semit Timur. Dan kata Semit dibagi menjadi dua, yaitu bahasa Semit Barat dan bahasa Semit Timur. Kata Semit berasal dari bahasa Latin semita atau sem, yang berarti sam, sem, atau syam. Sam adalah salah satu dari 3 anak Nabi Nuh. Kata Semit Latin Semiticus, Inggris yaitu Semitic, digunakan sebagai nama rumpun bahasa sejak tahun 1813. Istilah ini sebenarnya secara etimologis salah dari beberapa segi. Dan biar bagaimanapun, nama ini sudah diterima sebagai nama baku. Dan bahasa Semit yang paling luas dan paling banyak diperturutkan adalah bahasa Arab. Bahasa Arab yaitu ada 206 juta, bahasa Amhar ada 27 juta, dan bahasa Ibrani ada 7 juta, dan bahasa Tigrirnya ada 6,8 juta. Dan bahasa-bahasa Semit termasuk bahasa-bahasa yang sudah di awal dituliskan dengan bahasa Akkadia pada awal milenium ketiga SM. 1. Bahasa Semit Timur. Bahasa Semit Timur yaitu bahasa Babilia Assyria atau disebut dengan Akkadia, yang merupakan bahasa yang digunakan di Mesopotamia, khususnya yaitu di Assyria dan Babilonia. Dan bahasa ini tidak sampai kepada kita kecuali dari berbagai prasasti yang ditulis dengan bahasa baku atau khot mismari. Dan prasasti yang paling penting adalah prasasti yang berisi tulisan hukum Hammurabi, undang-undang yang paling tua di dunia. Akkadia sendiri merupakan nama kota yang dibangun oleh Raja Sarjun di bagian utara Babilonia pada tahun 2350 SM. Dan kota ini menjadi ibu kota Babilonia kala itu. Pada tahun 1842, para konsulat Perancis di Mosul Buta melakukan penggalian sehingga mereka menemukan bagian istana Raja Sarjun II. Sedangkan dahulu negeri itu adalah Isfinia atau Mismaria. Yang kedua yaitu bahasa Semit Barat. Bahasa Semit Barat juga terbagi lagi menjadi 2 wilayah, yakni bahasa Semit Barat Laut dan bahasa Semit Barat Daya. Bahasa Semit Barat Laut ada terbagi menjadi 2, yaitu bahasa Kan'an dan bahasa Arami. Adapun bahasa Kan'an atau yang disebut dengan Kan'aniyah dibagi menjadi 2, yaitu bahasa Kan'an Utara dan bahasa Kan'an Selatan. Bahasa Kan'an Utara adalah Ugarik. Bahasa ini digunakan di kota Ugarik. Ugarik adalah nama sebuah kota yang terletak antara 12 km di sebelah utara Al-Ladzikiyah, dekat pantai timur Suriah, Laut Tengah atau Mediterania. Bahasa ini ditemukan pada tahun 1929 Masehi, murni tidak disengaja, yaitu ketika seorang petani yang sedang membajak sawahnya dan tidak sengaja alat bajaknya itu tersangkut pada bebatuan yang berupa tembikar dan vas bunga yang utuh. Bahasa Aram. Bagian kedua dari bahasa Semit di bagian barat laut adalah bahasa Aram. Di antara prasasti kuno yang ditemukan adalah prasasti Bukit Halaf di dekat sungai Khabur sekitar 850 sampai 900 SM.
Prasasti tersebut ditulis menggunakan bahasa Aram. Sejumlah dokumen yang juga ditulis dalam bahasa Aram adalah kertas-kertas papirus yang ditemukan di Pulau Vila, lebih tepatnya di Bendungan Aswan. Dokumen yang ditulis dalam bahasa Aram disebut dengan Al-Tarjum, yaitu penerjemah kitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Aram. Adapun orang-orang Samaria juga berbicara menggunakan bahasa Aram. Mereka adalah salah satu kelompok Yahudi yang hanya beriman dan kitab Taurat, yaitu kitab Nabi Musa yang 5, Prasasti Nabtiyah, Tatmin, dan Padang Pasir Siniai juga ditulis dengan bahasa Aram. Prasasti ini ditulis sejak abad pertama sebelum Masehi sampai abad keempat Masehi. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam membaca dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.